Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Kembali jumpa di channel kami. Terima kasih masih setia di channel kami. Pada kesempatan kali ini kembali kita akan ngobrol singkat bersama politisi muda Partai Golkar, anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, Dapil 3, Seginim, Ernipis, Kedurang Bunga Mas, dan Kedurang ini. Kali ini kita akan ngobrol, berbincang-bincang terkait dengan rencana pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang akan mengajukan pinjaman daerah ke PT SMI, yang mana rencana pemerintah daerah tersebut rencananya akan pinjam 75 miliar. Kira-kira bagaimana pandangan awal dari Bapak Nisan Deni Purnama terkait dengan rencana pemerintah daerah ini? Apakah setuju? Apakah masih wait and see atau bagaimana ini, Pak Deni? Iya, tentu dalam hal ini wait and see itu dalam hal sebuah kebijakan ya. Dalam arti maksud saya, jangan sampai nanti kita salah dalam menentukan kebijakan sehingga berimbas yang tidak baik ke depannya untuk daerah ini. Nah, persoalan pinjaman ini tentu kita harus kaji secara komprehensif, secara menyeluruh sisi manfaatnya, sehingga nanti maksud saya apa yang kebijakan yang kita buat nanti betul-betul berpihak dengan kepentingan masyarakat, kemudian dapat memajukan daerah ini. Nah, persoalan tadi apa yang Bang Abdian katakan bahwa kita setuju atau tidak setuju, kalau saya katakan saya harus melihat itu secara komprehensif. Ya nanti saya akan pekaji, karena kami dari fraksi Partai Golkar sudah berbincang, mungkin katakanlah saya dengan Pak Ketua kami, Ketua DPD Partai Golkar dan juga Ketua fraksi Yoni, bahwasanya kita harus mengkaji ini secara komprehensif dalam artian apakah penggunanya nanti itu apa dan manfaatnya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Kalau Pak Deni lihat, Ya. Pak Deni menyarankan bagaimana pemerintah daerah melakukan kajian secara komprehensif. Ya. Nah, kalau dari kacamata Pak Deni sendiri, bagaimana sih persiapan pemerintah itu? Sudah matang, sudah komprehensif, atau baru setengah-setengah? Kira-kira seperti apa persiapan pemerintah daerah terkait dengan rencana pinjaman daerah ini? Ya tentu mereka memikirkan ini matang ya kalau di sisi mereka nih. Tapi kalau di sisi saya, sekarang saya perdengarkan itu ada misalnya pembangunan pembangunan pasar, pasokan busana, dan dengan angka pembangunan yang cukup fantastis, ya kita harus kaji. Kalau saya nanti katakan di fraksi Golkar, kalau bila perlu nanti kita akan panggil pakar ekonomi dan ahli kebijakan publik. Maksudnya segini, kita akan membangun sesuatu itu memberikan manfaat besar tidak terhadap masyarakat. Sebuah pasar kita memang bagus, bisa adalah pusat perekonomian masyarakat. Tapi kita juga harus ingat daya beli masyarakatnya seperti apa. Nah, kita nanti harus mengkaji ini. Jangan sampai kita membuat suatu bangunan itu membagus bagus, atau kadang ini kan konsepnya seperti minimal kalau rencana mereka itu. Nah, nanti ini hanya sekedar bangunan besar megah tapi tidak, ya katakanlah tidak seperti apa yang kita bayangkan. Mungkin ya dikatakan sepi, ujung-ujungnya nanti bangunan ini sekedar bangunan yang besar bangunannya tapi terbengkalai. Iya, terbengkalai dalam artian ya hanya sekedar sedikit memberikan apa yang berinteraksi di sana. Kenapa? Kita harus kaji daya beli masyarakat kita dan masyarakat Selatan seperti apa. Lebih baik itu. Nah, kita membangun uang yang sebesar itu sudah pas belum? Maka saya katakan harus kita kaji. Saya yakin ya, niat Pak Bupati kita itu pasti baik. Dia itu ingin melakukan terobosan lompatan secara cepat untuk memajukan daerah kita. Tapi ingat, salah langkah juga bisa jatuh. Itu yang saya harus katakan. Ini tinggal soal pilihan. Kita membangun pasar, tempat kerja perekonomian. Kalau menurut saya, apa harus kita memikirkan dulu daya beli masyarakatnya, kan gitu? Ya, apa yang ada daya beli masyarakat susah? Oh iya, maksud saya kan seperti itu. Kalau daya beli masyarakatnya susah, tidak masih rendah, dan nanti kan terkesannya percuma pembangunan itu. Itu yang kita takutkan. Uang sudah besar kita gunakan, pembangunannya juga tidak maksimal manfaatnya. Ini padahal kalau draft resmi dari pemerintah dari sudah ada usulan. Kami mengusulkan dana misalnya 75 miliar, minta persetujuan dari DPR. Apa-apa saja rancangan-rancangan yang dibangun itu salah satunya PTM tadi, PTM atau mini mall.
apakah 75 miliar itu semuanya mau dibangunkan untuk minimal atau PTM tadi, atau sudah ada rincian detail dari 75 miliar tadi? Sudah ada belum yang masuk ke DPR? Secara resmi itu belum ya, kata semua anggota dewan. Hanya mereka berbicara tentang informal, pembicaraan informal terhadap ketua fraksi di kabupaten. Di DPR ini, ketua fraksi dipanggil, mungkin mereka ekspos lah di depan ketua fraksi. Saya sebenarnya berbincang itu saya dapatkan informasi dari ketua fraksi kami. Mereka menyampaikan rencana mereka seperti ini, dan saya dengar seperti itu, ada pembangunan APTN dan ada juga beberapa itu lagi yang kalau saya kios pulang ya kan dia yang itu kios pulang juga ya. Tapi kan untuk infrastruktur, misalnya jalan, jembatan dan sebagainya itu enggak ada. Saya dengar tidak ada. Tidak ada di sana. Nah makanya maksud saya ini yang harus kita gaji secara komprehensif. Apakah manfaatnya nanti seperti apa? Konsep pasar adalah pusat perekonomian, tapi kalau tidak ada daya beli, kan harus kita katakan ekonomi harus baik. Masyarakat punya uang, kalau punya uang baru ke pasar. Kalau mereka mau makan sehari-hari susah, mau gimana? Mau ke pasar gitu. Nah, ini sebuah pilihan, ini sebuah pilihan. Apakah mereka ini kalau saya tidak melihat dalam ini konteks. Kenapa saya haruskan ini harus matang? Karena sebuah pinjaman itu menimbulkan akibat. Dalam hal ini kita beban biaya pembayarannya nanti kan harus berbunga pasti itu. Tidak. Katakanlah misalnya 80 miliar kita pinjaman, mungkin ada bunga dalam 1 tahun 6 miliar. Kalau 1 tahun 6 miliar itu digunakan untuk pembangunan jalan, sudah 6 kilo kalau itu selesaikan jalan satu konstruksi misalnya. Jadi kalaulah kita misalnya bunga dari 75 miliar itu 6 miliar per tahun. Saya skemanya belum kira-kira seperti itu ya. Pasti ada lah. Jadi misalkan ya. Misalkan seperti itu. Berarti kita ada kehilangan potensi membangun sekitar 6 kilo hot mix. Kehilangan hot mix 6 kilo dengan pembayaran bunga itu tadi. Kira-kira kalau seperti itu kalau gambaran skema pembayarannya seperti apa? Saya belum bisa, karena praktiknya belum bicara itu, hanya sekedar apa mereka akan mengirim rencana ke SNI. Nah kalau skema pembayaran nanti belum terlalu rinci jelas, tapi saya rasa tidak ada yang orang mau minjam uang itu tanpa bunga. Pasti, saya rasa pasti ada itunya. Nah itu yang harus saya katakan. Kalau kita harus meminjam ini harus matang penggunaannya dan peruntukannya itu untuk apa. Jadi kalau dari kacamata Bung Denny, persiapan pemerintah belum matang gitu. Saya rasa seperti ini ya, harus matang tidak matang itu dari sisi mereka. Mungkin menurut mereka sudah sangat matang. Tapi kalau menurut saya belum, karena saya belum melihat apakah ini belum penyampaian secara detail ke saya, ya. Karena saya melihat kacamata saya masih tanda tanya besar. Pembangunan sebuah pasar yang mencapai 40 atau 50 miliar satu unit, misalnya pasar ampera misalnya 40 miliar ya, kita bilang. Sebesar itu sisi manfaatnya nanti kan seperti apa? Kan itu harus ada kajian. Kalau menurut saya ini menurut kacamata hemat saya belum. Karena itu bisa kita dorong dengan pembangunan, mungkin ada anggota-anggota seperti apa yang pernah disampaikan Pak Gubernur, seperti di Berendok itu kan ada proyek kan pembangunannya. Ya kenapa kita tidak mencoba hal-hal itu dulu ya? Atau kita mencoba proposal ini ke Kementerian Perdagangan dan UMKM bahwa kita punya rencana seperti ini. Kita lihat sendiri pasar kita, kemampuan seperti apa, orang berbelanja di pasar kita akhirnya itu seperti apa, harus kita lihat dong situasi saat ini. Nah dengan bangunan nanti yang kita bangun seperti itu, dengan putaran ekonomi yang seperti ini, ya seimbang tidak dengan gitu. Besarnya biaya yang dikeluarkan ditambah beban bunga pula tadi yang mesti dibayar rutin setiap tahun. Sedangkan kalau 40M ini kita bangunkan kepada sektor yang menyentuh langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, bagaimana? Karena itu kan itu soal pilihan banding kan. Kalau ini nanti dibangun terhadap sektor yang bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, ya kita harus prinsip apa yang dibutuhkan masyarakat kita saat ini, yang bisa mengenjot dalam sisi pendapatan daya beli masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat. Harus kita lihat secara komprehensif. Ya kan gitu. Ini soal pilihan maksud saya itu. Kalau bangun gedung nanti beberapa orang menikmati itu perdagangan, pemutarannya di sana, kan gitu. Ada orang berjualan segala macam. Sedangkan kita komprehensif kajian. Tidak ada pasar harian, pasar kecil-kecil. Artinya kalau saya tangkap seperti ini Pak Denny. Iya. Kalaulah kita berhutang 75 miliar itu atas nama masyarakat Bengkulu Selatan, tentunya seluruh lapisan masyarakat Bengkulu Selatan juga harus merasakan dan menikmati hutang itu. Sepakat. Saya sepakat itu. Baik itu dari petani, nelayan, buruh, dan semua kalangan-kalangan pelaku ekonomi lain juga harus menikmati ini. Jangan terfokus ke
satu hal saja. Satu hal saja. Jadi maksud saya gini, dalam artian ini soal pilihan, ini pasar, ini bagaimana kita skemanya. Saya tidak mengkaji ini pinjaman atau tidak ya. Tapi ini adalah sebuah kebijakan yang bisa berdampak ke depannya, berdampak baik dan berdampak tidak baik terhadap daerah ini. Makanya saya harus katakan ini harus matang dalam menentukan kebijakan ini. Saya katakan saya harus mengkaji itu. Saya punya teman-teman yang mungkin ya kita bicara ahli kebijakan publik dan ahli ekonomi. Harus saya katakan kalau memang mereka membangun pasar, ketika itu nanti menurut saya itu tidak tidak pas dan tidak baik, tidak memberikan efek yang begitu bagus terhadap daerah ini, saya katakan saya akan menolak. Secara pribadi saya akan menolak. Dan fraksi Golkar saya akan menolak. Saya katakan. Jadi saat ini apa sudah ada pemerintah daerah melibatkan ya, misalnya ada tenaga ahli lah, tenaga ahli baik itu dari tenaga ahli ekonomi, baik ekonomi mikro maupun makronya, termasuk dari misalnya pakar-pakar kebijakan administrasi publik, kebijakan publik terkait dengan rencana peminjaman utang daerah. Apakah sudah ada arah sana laporan saya belum dengar, karena yang memang mereka ekspos itu kan dari hasil kajian mereka, ya ekspos ke terhadap ketua presiden. Saya kan hanya berbicara dengan ketua presiden. Jadi kalau saya rasa itu kan biar mereka, dan saya belum mengkaji secara detail. Nah, tapi secara kajian saya, jadi saya punya pilihan. Apakah kita membangun pasar ini atau kita mau berupaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat ini? Ekonomi rakyat. Jadi ini soal pilihan. Satu Pak Denny. Ya, Pak. Ini kan 75 miliar. Ya. Kalau menurut Pak Denny ini saya baca ada komentar-komentar di medsos. Tanggung pinjam 75 miliar gitu. Jadi kalau menurut Pak Denny, ya kalau mau pinjam kita sekalian aja banyak-banyak, berapa? 1 T lah. Apa itu misalnya ada kajian-kajian itu, jangan tanggung-tanggung seperti itu. 75 miliar Pak. Kalau 75 M ya kita pinjam aja ke Raffi Ahmad atau Atta Halilintar, udah bisa. Enggak usah repot-repot kita ke SMI. Ya. 75 miliar itu saja saya yakin itu akan menyulitkan daerahnya. Apalagi lebih. Jadi bakal ada kesulitan pembayaran atau bagaimana maksudnya? Kita harus secara rasional melihat APBD kita. Apalagi dalam situasi seperti ini kita terjadi penurunan dalam sisi pendapatan. Yang bisa kita alternatifkan adalah dana. Saya sudah tahu gambaran kita selama ini pembangunan di Bengkulu Selatan itu seperti apa. Yang pos bisa untuk dibangunkan itu berapa uangnya. Saya gitu. Dan kita mengembalikan itu harus selesai dalam periodisasi Pak Bupati Serang. Siapa? Artinya dalam artian 80 miliar saja menurut saya itu sangat sulit, apalagi lebih daripada itu. Jadi misalkan pinjaman 75 miliar itu jadi, itu tidak ada untuk misalnya merealisasikan janji-janji politik. Contoh ya, mungkin di sana masyarakat Bengkulu Selatan ini berpikir ini Pak Bupati ini mau pinjam untuk beli sapi gitu, untuk program sakti kan, atau untuk program pabrik CPO per desa, per kecamatan kan, apakah untuk merealisasikan program, apakah untuk misalnya membayar jam kesda kita yang tempat terputus. Jadi itu ada hubungannya nggak sih sebenarnya dengan merealisasikan janji-janji politik Pak Bupati dan Wakil Bupati dengan usaha untuk mengajukan pinjaman daerah ini? Kalau menurut Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati pasti itu adalah upaya dia untuk melaksanakan program-program beliau. Saya yakin. Ya, tapi kalau menurut kita ya harus kita lihat dulu apa seperti itu memang apa itu. Ya yang jelas ya kan pembangunan pasar. Ya jelas saya yakin kalau itu bagian daripada beliau untuk melaksanakan janji-janji program. Bagian daripada. Tapi saya lebih detailnya lagi ya. 75 miliar itu ada nggak usulan dari eksekutif untuk merealisasikan program sakti untuk beli sapi? Sudah ada belum pembicaraan arah sana Pak? Kalau saya dengar itu sih apa ya? Karena secara belum detail ya, tapi kan saya salah juga. Tapi karena yang saya dengar itu kan fokusnya ke pasar dan yang pembangunan PTN dari, saya belum dengar ke arah sana. Tapi mudah-mudahan bisa dikomodir lah, saya rasa gitu. Ini Pak untuk menjawab pertanyaan masyarakat. Iya. Netizen lah lebih tepatnya. Iya. Ini katanya pinjaman daerah ini nanti pasti proyeknya dibagi-bagi lah ke DPR, ke Pemda juga mungkin tanda kutip itu. Pasti lolos ini nanti di DPR, bagaimana Pak? Oh iya. Apa katanya pengawasan yang kita lakukan? Itu wajar. Saya katakan wajar kalau netizen berpikiran seperti itu, dan itu sangat rasional mereka berpikir seperti itu. Dan kami sebagai wakil rakyat tentu harus memahami situasi keadaan masyarakat yang mungkin netizen mengatakan itu. Tapi yakin dan percayalah, ini kalau secara saya pribadi, saya tidak akan pernah terpengaruh dengan nanti kalau saya katakan tidak setuju, nanti ada lobby-lobby.
nanti kita setuju, saya rasa. Dan ini sangat riskan karena ini persoalan sangat sensitif. Saya rasa juga teman-teman di anggota DPR tidak akan pernah dengan bermain-main dengan hal ini. Tapi tujuan kita nanti pasti pure. Bupati mungkin berbicara tentang keinginan dia untuk memajukan daerah ini, tapi kami juga sebagai wakil rakyat harus menyampaikan semua aspirasi masyarakat terhadap skema peminjaman ini. Itu saya sebagai wakil, saya akan mewakili masyarakat Dapil 3 secara khususnya ya. Saya harus merangkul konstituen saya. Iya. Apakah nanti jadi ini kalau misalnya mau dibangunkan pasar PTM, rasanya nggak mungkin dapat ke Dapil 3 ya. Ya, nggak mungkin masuk misalnya membangun mall di Pala Bengkung gitu. Ya, tapi atau kalau, di Kedura. Ya, tapi kalau memang membangun pasar ini bisa untuk maju terhadap daerah kita kan bisa menegak. Tapi maksud saya kan, nah berarti tidak untuk memajukan daerah kita. Ya, ya. Itu yang harus kita kaji. Tapi saya ulang lagi Pak ya. Ya. Dari program ini belum ada usulan resmi dari pemerintah, satu ya catatannya. Belum dipastikan juga bahwasanya ini lebih fokus ke pasar, lebih fokus ke pasar. Ya. Belum ada rencana pemerintah daerah dari pinjaman ini untuk bantuan-bantuan ke petani. Belum ada juga untuk pembangunan infrastruktur jalan dan lain sebagainya. Seperti itu Pak ya? Ya rasanya karena fokus pembangunan Pak Bupati itu yang dia itu pengen konsep itu kan membangun secara apa yang hasilnya kayak gitu seperti itu, misalnya pasar kan gitu. Nah kalau mau dibagi-bagi mungkin nggak cukup kalau mau bangun pasar begini. Tapi ya saya rasain mungkin dia akomodir di tempat lain ya untuk program-program yang sakti. Jadi Pak Denny, closing statement terkait dengan pinjaman daerah ini, apa kira-kira yang ide-ide dan pokok pikiran, termasuk juga gagasan-gagasan yang ingin sampaikan, penilaian juga komentarnya terkait dengan rencana pemerintah daerah yang akan mengajukan pinjaman. Closing statementnya apa? Pertama saya berharap kepada pemerintah daerah untuk mengkaji ini secara matang, secara komprehensif, karena itu menyangkut kebijakan publik yang akan berimplikasi terhadap kedepannya nanti terhadap daerah kita ini nanti. Saya mengharapkan adanya kajian yang secara menyeluruh baik itu dari kebijakan publik dan secara ekonominya, sehingga apa yang kita lakukan nanti dapat memberikan efek yang baik terhadap daerah kita ini. Harus dengan sebenar-benar matang. Dan saya mengingatkan juga kita harus pahami dengan kondisi keuangan daerah kita seperti apa kondisi keuangan daerah kita seperti saat ini, sehingga nanti jangan sampai ini menjadi sebuah beban yang menjadi beban daerah kita yang manfaatnya juga tidak terlalu besar kan seperti itu. Jadi harus ada pengkajian. Saya mengajak mari kita lakukan efisiensi terhadap anggaran-anggaran yang selama ini mungkin ada di beberapa OPD itu ya. Kita harus efisiensi bagaimana uang rakyat ini kita bisa bangunkan sepenuh-penuhnya untuk kepentingan masyarakat banyak. Jadi saya mengajak mari kita sama-sama untuk memaksimalkan uang kita, kesampingkan dulu dengan dalam hal ini untuk pinjaman itu kita maksimalkan dulu uang kita di daerah ini, cari celahnya beberapa anggaran program-program selama ini seperti apa yang kita bisa hematkan dan lain-lain. Dan semua saya yakin niat Pak Bupati pasti naik, pasti baik, niat pasti baik, tapi saya mengajak mari kita kaji secara matang apakah ini dapat memberikan yang baik atau tidak terhadap daerah ini. Tentu kalau saya sebagai wakil rakyat, kalau ini memang baik, terus tapi ya saya juga tentu punya pandangan dan pemikiran saya ya. Dan menurut saya itu nanti layak dan tidak layak. Tentu saya juga punya pendapat dalam hal ini nanti. Nah mungkin nanti akan saya sampaikan ketika dalam berbicara dalam tupoksi saya sebagai anggota DPR. Yang jelas untuk saat ini yang saya menyampaikan, mari kita secara matang apakah kita harus dan kita tidak untuk meminjam itu. Saya hanya mengingat hari ini belum terjadi ya, tapi ini hanya wacana. Tapi saya minta itu tadi, mari kita pikirkan secara matang tentang kebijakan yang harus kita lakukan ini. Terima kasih. Ya, demikianlah sahabat YouTube sekalian, bincang-bincang kita bersama anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Dapil 3 dari fraksi Partai Golkar, politisi muda Partai Golkar. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Dan kalau saya lihat bahwasanya pada saat ini anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan belum satu suara terkait dengan pinjaman daerah ini. Kalau Bung Dre ini bahasnya masih wait and see. Demikianlah, sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi fisabilillah, astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wait and see tapi dalam bukan hal konteks yang lain ya.